Kalau kuliah sih pinginnya jurusan PWK. Psikologi. Target lulusnya 3,5 tahun. Saya pengen merantau sih. Cuman karena orang tua pengen di deket-deket aja, jadi ya mana aja lah. Kalau kuliah sih pinginnya jurusan PWK, pembangunan wilayah kota. Kalau sekarang disuruh tanya kayak gitu, saya bakal jawab psikologi. Kalau kuliah aku pengen ambil antara arkeologi atau geografi. Ekonomi, akuntansi. Enggak sih, beda. Dulu waktu kecil pengen jadi astronot sama dokter. Kayaknya enggak deh. Karena dulu waktu kecil tuh kayak ditanya kalau kamu dulu mau jadi apa gitu kan, mungkin bayangan saya dulu kalau nggak dokter, tentara gitu kan, mungkin juga kalau nggak dulu saya juga pengen jadi chef karena saya juga hobi masak. Tapi kalau sekarang kayaknya milih yang relevan aja deh, Mbak. Beda. Kalau pada waktu kecil saya pengennya jadi tentara. Tapi pada yang akan datang ini saya pengennya jadi antara arkeologi atau geografi. Enggak. Cita-cita aku waktu kecil tuh pengen jadi dokter. Tapi waktu SMA keterimanya di IPS, terus jadinya ya udahlah pasrah aja di IPS, nggak apa-apa. Karena menurut aku PWK itu prospeknya tinggi ya. Jadi kan Indonesia tuh butuh pembangunan wilayah. Nah, itu prospek kerjanya tinggi. Terus juga aku lihat silabusnya tuh kayak keren banget gitu. Jadi aku tertarik buat ke PWK. Karena psikologi itu menurut saya asik, dalam artian kita juga bisa mengenal orang banyak, lebih dalam tentang bagaimana karakter seseorang dari perilakunya, dari tingkah lakunya, kayak gitu juga. Dan menurut saya kedepannya juga jurusan psikologi itu bakal banyak banget dibutuhkan sih. Kayaknya jelas beda sih, mulai dari pertemanan, mulai dari pelajaran yang didapatkan, terus juga kan nggak pakai seragam tuh. Nah, ini yang aku suka. Menurut saya mungkin akan lebih menarik karena kan waktunya lebih luang ya. Lebih luang dan nggak kaku seperti SMA, jadi kita bisa eksplor bebas masalah waktunya itu. Enggak. Karena kalau kuliah itu kan katanya jadwalnya ini ya beda-beda gitu loh, jadi temennya ganti-ganti. Jadi kalau SMA kan kita seharian full sama teman-teman, jadi ya lebih seru SMA aja. Apa sih yang kamu bayangkan tentang dunia perkuliahan? Yang aku bayangin kayaknya dosen-dosennya lebih kayak spesifik gitu ya. Terus pelajarannya juga lebih seru pastinya karena udah satu pemikiran sama apa yang kita mau. Terus juga kayaknya di kuliah tuh lebih fleksibel sih jadwalnya. Jadi menurut aku menyenangkan gitu di kuliah. Menurut saya beda. Karena kalau saya juga pernah dengar cerita dari kakak-kakak tingkat yang udah kuliah gitu, di kuliah tuh kita nggak kayak nggak kayak waktu SMA. Jadi kan SMA tuh masih ada guru yang ngingetin tentang pelajaran dan sebagainya. Kalau kuliah tuh bebas banget dan juga benar-benar tanggung jawab tuh kita yang pegang sendiri, bukan yang orang harus ngarahin ini apa kayak gitu. Yang aku bayangin itu banyak relasi, bisa banyak waktu luang, bisa santai lah untuk gitu. Yang aku bayangin tentang dunia perkuliahan itu bebas. Kita bisa keliling-keliling terus mengenal banyak orang lebih, terus kayaknya izinnya nggak sesulit ketika kita sekolah deh. Dunia perkuliahan tuh serem. Kuliah itu pasti pakai bajunya bebas. Jam waktunya kita yang tentuin, pasti bakal asik deh. Kenapa alasan kamu berpikir seperti itu? Karena selama ini kan di SMA, selama sekolah itu kayak lebih suntuk gitu, sama penuh dengan pelajaran yang biasanya kita banyak yang nggak suka gitu loh. Jadi menurut aku kalau di kuliah tuh lebih menyenangkan intinya. Ya dengar dari cerita-cerita aja, jadi kan ada cerita dan mungkin itu yang bakal saya alamin. Tapi juga belum tahu kan karena saya juga belum merasakan. Ya menurut saya karena saya lihat teman-teman kakak-kakak yang kuliah itu kayaknya banyak waktu luangnya, jadi enak gitu. Lebih seru daripada SMA. Karena aku bayangin kakakku dan senior-senior ketika datang ke kosan itu mereka cerita-cerita bisa bolos seminggu,
lalu mereka kemana, bisa main atau ikut lomba-lomba gitu. Kalau kuliah pengennya di rantau atau dekat rumah aja? Kalau aku sih kuliah pinginnya deket rumah aja, jadi enak gitu, fleksibel kalau mau balik ke rumah. Terus kalau rantau nggak enak ya kalau misalnya jauh dari orang tua karena nggak kebiasa. Sebenarnya kalau ditanya, saya pengen merantau sih. Cuman karena orang tua pengen di deket-deket aja, jadi ya mana aja lah, yang penting bisa kuliah. Kalau saya pengennya di rantau, tapi orang tua nggak tahu. Kalau aku mikirnya sih pastinya rantau, karena di Jombang aku udah rasa bosen, terus aku sih gampang bosenan kalau nyari ilmu yang baru. Tapi bukan masalah tempat sih, masalah budaya dan sesuatu yang baru itu menarik buat aku. Pengennya di rantau, biar bisa survive sendiri di rantau gitu. Pengen di rantau supaya punya pengalaman yang lebih. Target lulus aku jelas sesuai dengan kampus ya, jadi 4 tahun. Kalau ingin tahu ya 3 tahun. Wih, 3 tahun? Iya. Target lulusnya 3,5 tahun. Umumnya sih 4 tahun, kalau bisa sih 3,5. 3,5 tahun. Kalau target IPK, insya Allah kumlot lah, 3,5 lebih. Tapi sebenarnya target sendiri ada sih, mungkin sekitar 3,7. 3,5. Ya kalau bisa 3,8 lah, nggak usah mulu. Wah, 4 dong. Di atas 3,5 lah, paling enggak. Jelas pengen ikut organisasi, karena dulu di SMA juga udah banyak ikut organisasi, jadi pengen aja explore lagi dunia perkuliahan tuh kayak gimana. Tergantung kalau itu. Kenapa gitu? Karena kalau justru di SMA saya ikut organisasi banyak, tapi kalau di kuliah tuh kayak nggak tahu sih Mbak, apa ya, mikir-mikir gitu loh. Mungkin kalau emang organisasinya benefit dan apa namanya emang mewadahi untuk potensi saya, ya bakal saya masukin. Tapi kalau emang organisasi yang cuma sekedar apa ya, sekedarnya gitu mungkin enggak deh. Pasti mau banget, biar aktif gitu. Karena aku dari SMK itu udah sering ikut organisasi, terus ketika SMP aku ikut pramuka juga aktif. Aku menarik sih kalau organisasi di kuliah. Kita bisa berorganisasi dengan orang-orang yang lebih dewasa. Pengen jadi mahasiswa yang aktif akademik, ikut lomba-lomba seperti PKN, atau aktif kerja di luar dari pengalaman? Kalau aku sih lebih ke pingin kedua-duanya, jadi ngatur waktu gimana sih caranya biar jadi mahasiswa yang aktif di dunia luar dan dunia intern. Dua-duanya pengen sih Mbak. Gimana dong? Pilih salah satu, apa ya? Kayak lebih yang cari pengalaman deh. Di luar cari pengalaman. Karena menurut saya lebih mengetahui mengenai dunia luar dari dunia akademik, seperti itu. Kalau aku sih mendingan yang kedua, karena kita lomba-lomba di luar dan mengenal orang-orang yang baru ketika lomba atau seminar, workshop, itu lebih menarik sih. Sejak SMK udah nyoba kayak gitu. Pengennya sih imbang, tapi kalau ngelihat aku sendiri tuh lebih suka aktif pengalaman. Jadi naik kuliah. Tergantung sih Mbak, tergantung orangnya. Maksudnya tergantung juga orangnya sih. Mungkin sekitar angka dari 100 ke 100 ribu, 50 ke 100 ribu, mungkin lebih. Ya. Kalau misalnya yang anak gak rantau tuh mungkin udah disediain ya makan pagi sama malamnya di rumah. Jadi mungkin sekitar 25.000 buat di kampus harian cukup sih. Sehari paling 50.000 paling. Kalau menurutku, aku samain kayak tarif di SMK aku ya, kayaknya 15.000 udah cukup sih. Sekitar 25.000, 30.000. Kalimat yang akan menggambarkan dirimu setelah jadi mahasiswa kira-kira apa? Bebas. Aku adalah seorang petualang. Aku bisa. Iya. Keren. Kalau nih ditawarin jadi BEM, apa sih yang akan kamu lakukan? Waduh. Gak tahu sih, kalau jadi BEM tuh mungkin bayangan saya BEM tuh kan mungkin kayak sedikit banyak juga sama kayak OSIS di sekolah. Jadi kayak apa ya, sebagai controlling
organisasi yang emang di situ resmi dari universitasnya gitu kan Mbak. Kalau BEM tuh lebih ke, kalau saya sih lebih mengayomi mahasiswa aja sih Mbak. Jadi kayak apa yang memang mahasiswa butuhkan saat ini tuh kita juga jadi wadahin, terus juga mungkin sebagai kayak aspirasi ke pemerintah kalau misalkan ada isu-isu yang terkait politik itu juga mungkin bisa sih. Karena kan emang generasi mudanya Indonesia tuh emang yang harusnya bisa ngerubah tatanan yang ada di Indonesia gitu. Mungkin kalau aku udah jadi ketua BEM, aku bakalan motong biaya UKT karena ini masa COVID ya. Kalau saya ditawarin jadi ketua BEM, mungkin saya lebih banyak kegiatan aksi-aksi sosial dan aksi-aksi mengenai dunia kemahasiswaan yang teman-teman kesusahan mengenai ekonomi dan sebagainya, seperti itu. Aku nggak pernah bayangin sih jadi ketua OSIS kayak gimana, apalagi ketua BEM. Mungkin aku akan bikin program baru atau belajar dulu deh kalau temen itu. Kalau aku di sini nggak di rantau, jadi pengen semua teman-teman tuh, kan teman-teman dari mana aja ya. Nah, pengennya tuh mereka tetap bisa menyatu dengan budaya yang ada di sini gitu loh. Pilih lulus 3,5 tahun tapi lama nganggur karena susah dapat kerja, atau lulus lama karena banyak cari pengalaman semasa kuliah? Kayaknya yang kedua sih, jelas. Karena pengalaman itu pasti dibutuhkan buat dunia kerja. Kayak lulus lama lah, jelas. Iyalah. Ya karena pengalaman tuh nggak didapatkan semua orang gitu loh. Jadi kayak pengalaman tuh bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita. Terus misalnya juga bisa jadi kita apa sih yang jadi kita value ya kita selama kuliah tuh apa gitu. Cuma sekedar 3 tahun tapi kita nggak ngapa-ngapain juga mungkin kalau ditanya waktu cari kerja ya pas punya pengalaman apa. Nggak ada ya, cuma sekedarnya kuliah itu ya mungkin jadi pertimbangan juga waktu cari kerja. Lulus lama tapi banyak pengalaman. Karena nanti kalau dapat banyak pengalaman, nanti juga akan banyak nanti link-link untuk dapat pekerjaan. Seperti itu. Aku mending lulus 3,5 tahun tapi nggak cepet dapat kerja. Karena aku mikir kalau nggak cepet dapat kerja kan seminggu juga bisa dihitung lama nggak dapat kerja. Lulus lama tapi banyak pengalaman. Karena kalau katanya saudara-saudaraku, kalau misalkan kerja itu yang dicari itu nanti orangnya itu pengalamannya, orang ini bisa nggak kerja sama tim kayak gitu. Mau tahu dong ekspresi kamu kalau bertemu dosen film? Aku sih tutup muka kayaknya. Ya gitu doang. Iya, sama-sama Mbak.